Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita berjumpa kembali. Kali ini kita membahas soal pilihan ganda ATLM, soal-soal latihan berbasis kompetensi di channel ATLM Indonesia. Tidak terasa kita masuk ke bagian 28 ya, lanjutan yang kemarin 27. Materinya hipertensi dan hormon tiroid, jadi sekaligus digabung jadi dua. Ya, jadi satu maksudnya. Ini materinya adalah biokimia klinik, yang mana ini bisa digunakan untuk D3, D4, S1 TLM yang linier untuk materi biokimia klinik ini. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah hipertensinya dulu. Hipertensi ringan pada pasien bila dilihat tekanan darah maka dengan titik-titik. Yang A, sistol 120 sampai 139 mm Hg dan diastol 80 sampai 89 mm Hg. Yang B, sistol 140 sampai dengan 159 mm Hg dan diastol 90 sampai dengan 99 mm Hg. Yang C, sistol 160 sampai 179 mm Hg dan diastol 100 sampai dengan 109 mm Hg. Yang D, sistol di atas 180 mm Hg dan diastol di atas 110 mm Hg. Yang E, sistol di bawah 120 mm Hg dan diastol di bawah 80 mm Hg. Jadi soal nomor 1, jawabannya yang benar, yang tepat adalah B. Sistol 140 sampai dengan 159 mm Hg dan diastol 90 sampai 99 mm Hg adalah hipertensi ringan. Nah, kita pindah ke soal nomor 2, masih hipertensi. Faktor risiko hipertensi terjadi pada titik-titik kecuali titik 2. A, merokok. Yang B, obesitas. C, kurang aktivitas fisik. Yang D, dislipidemia. Sementara yang E, diabetes insipidus. Jadi jawabannya yang tepat adalah kecuali, yaitu diabetes insipidus. Nah, ini jawabannya diabetes insipidus. Jadi sebenarnya yang benar adalah diabetes mellitus. Kita lanjut ke nomor 3. Yang bukan peranan laboratorium dalam pengelolaan hipertensi adalah titik-titik. A, mencari kemungkinan penyebab hipertensi sekunder. Kemudian B, memperkirakan prognosis. Yang C, menilai apakah ada penyulit dan kerusakan organ target, TOD. Memperkirakan diagnosis. Kemudian yang E, menentukan adanya faktor lain yang dapat mempertinggi risiko PJK dan stroke. Jadi jawabannya yang bukan adalah memperkirakan diagnosis. Nah, yang lain adalah yang benar. Kita pindah lanjut ke nomor 4. Manfaat pemeriksaan panel profil lipid ApoB status antioksidan total HSCRP bagi penderita hipertensi adalah titik-titik. A, menilai fungsi ginjal untuk mengetahui penyebab hipertensi dan adanya komplikasi hipertensi pada organ ginjal. Yang B, mengetahui adanya risiko penyempitan pembuluh darah yang dapat meningkatkan risiko komplikasi otak dan jantung, stroke dan PJK, penyakit jantung koroner. Yang C, mengetahui penyebab hipertensi dan memantau penggunaan obat antihipertensi diuretika. Kemudian yang D, mengetahui disfungsi ventrikel kanan dan perkembangan ke arah CHF dan gagal jantung. Kemudian yang E, mendeteksi dini adanya kerusakan jantung atau infak miokard. Nah, panel-panel yang kita sebut tadi yaitu profil lipid, ApoB, status antioksidan total, HSCRP. Jadi jawabannya yang benar adalah teman-teman B. Mengetahui adanya risiko penyempitan pembuluh darah, ini aterosklerosis, yang dapat meningkatkan risiko komplikasi otak. Jadi pecahnya pembuluh darah di otak, ya kan, bisa stroke,
dan jantung. Nah, ini jantung mengalami kerusakan jantung berupa PJK. Jadi kalau di otak itu PJK stroke, kalau di jantung itu adalah PJK, penyakit jantung koroner. Kita pindah lanjut ke nomor 5, masih hipertensi. Manfaat pemeriksaan asam urat bagi penderita hipertensi adalah yang A, menilai fungsi ginjal untuk mengetahui penyebab hipertensi dan adanya komplikasi hipertensi pada organ ginjal. Kemudian yang B, mengetahui adanya risiko penyempitan pembuluh darah yang dapat meningkatkan risiko komplikasi otak dan jantung, stroke dan PJK. Nah, ini sudah ada tadi dijawab, ini disilang. Kemudian yang C, mengetahui penyebab hipertensi dan memantau penggunaan obat antihipertensi diuretika. Kemudian yang D, mengetahui disfungsi ventrikel kanan dan perkembangan ke arah CHF dan gagal jantung. Yang E, mendeteksi dini adanya kerusakan jantung atau infak jantung. Jadi kira-kira teman-teman jawabannya yang mana? Karena sudah kita silang yang B. Jadi jawabannya yang tepat, manfaat pemeriksaan asam urat pada hipertensi adalah mengetahui penyebab hipertensi dan memantau penggunaan obat antihipertensi diuretik. Nah, ini jadi terkait naik turunnya asam urat nanti itu kita tinggal melihat bagaimana ini masalah penggunaan obat hipertensi diuretik. Nah, lanjut kita pindah ke nomor 6. Parameter pemeriksaan laboratorium untuk kelola hipertensi adalah kecuali titik 2. Yang A, aldosteron, renin, HSCRP, propilipid. Kemudian yang B, aldosteron, renin, asam urat, mikroalbumin. Yang C, glukosa puasa, renin, kalium, natrium. Yang D, hematologi rutin, urin rutin, HSCRP, mikroalbumin. Yang E, ApoB, renin, dan AST, ALT. Jadi jawabannya di sini yang tidak tepat atau yang bukan adalah yang E, ApoB, renin, AST, ALT. Yang tidak benar adalah AST dan ALT. Karena AST, ALT itu adalah arahnya ke fungsi hepar. Nah, sementara jawaban opsi-opsi yang lain itu benar semuanya ke arah pengelolaan hipertensi. Jadi hidup sehat dengan hipertensi dengan bantuan beberapa pemeriksaan laboratorium, panel laboratorium. Kita pindah lanjut ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini kita bahas mengenai tiroid. Karena sudah habis hipertensi, jadi kita pindah ke tiroid. Fungsi hormon tiroid adalah sebagai berikut, kecuali titik 2. Yang A, mengatur kecepatan metabolisme tubuh. Yang B, mengatur produksi panas. Yang C, mengatur pengendalian kalsium dalam tubuh. Yang D, mengatur pelepasan energi dalam otot. Sementara yang E, mengatur pertumbuhan dan diferensiasi. Fungsi tiroid ya, hormon tiroid. Yang bukan atau kecuali. Jawabannya adalah mengatur pengendalian kalsium dalam tubuh. Nah, ini bukan masuk dalam kerja khusus dari hormon tiroid. Tapi ini adalah mekanisme dari hormon paratiroid. Kita pindah lanjut ke nomor 8 teman-teman ATL Indonesia. Parameter pemeriksaan laboratorium yang paling cocok sebagai diagnosis kelainan kelenjar tiroid dan lebih efisiensi biaya dan diagnosis lebih tepat, yaitu titik-titik. Nah, ini yang paling tepat. Efisiensi biaya artinya murah meriah dan tepat sasaran. Jadi tidak usah banyak-banyak periksa. Yang A, T3 dan T4. Yang B, FT3 dan FT4. Kemudian yang C, FT4 dan TSHS. Yang D, T3, T4, FT4, FT4. Wah, ini double ini. T3, T4, FT3, FT4, dan TSHS. Nah, jadi yang mana kira-kira teman-teman? Jadi jawabannya yang benar, yang efisien adalah
FT4 dan TSHS. Jadi dua ini sudah mewakili naik turunnya. Kalau apabila nanti FT4 naik, TSHS turun, TSHS naik, FT4 yang turun. Jadi berbalik ini, nanti ada keadaan hipertiroid, nanti keadaan hipotiroid dan euteroid. Apabila normal kedua-duanya euteroid nanti. Jadi kan lebih gampang untuk melakukan diagnosis laboratorium dengan dua parameter ini. Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 9, teman-teman. Pemeriksaan FT3 diperlukan untuk diagnosis bila titik-titik. A. Terindikasi gangguan kelenjar tiroid. Kemudian yang B, diagnosis yang kurang jelas bila FT4 dan TSHS yang tidak memberikan kepastian diagnosis. Dan perubahan tiroid binding globulin. Kemudian yang C, dugaan hipotiroidisme dan hipotiroidisme yang terbaik saat ini. Kemudian yang D, membantu TSHS dalam menegakkan diagnosis penyakit tiroid. Kemudian yang E, mengukur tiroksin yang beredar dalam darah secara total. Nah, kira-kira teman-teman jawabannya dari yang 5 pilihan ini yang mana kira-kira yang paling tepat? Nah, kita lihat di sini jawaban yang tepat adalah diagnosis yang kurang jelas dari bila FT4 dan TSHS yang tidak memberikan kepastian diagnosis. Jadi nanti FT3, FT4 ini kan di ujung tombak awal nih, naik turunnya ternyata kurang jelas. Minta bantuan dengan FT3, free T3 baru nanti ketahuan. Karena di sini terkait juga dengan perubahan tiroid binding globulin. Jadi FT3 ini lanjutan setelah FT4 dan FT3 yang masih kurang jelas. Oke teman-teman, kita pindah ke soal nomor 10. Berikut ini gambaran hipertiroidisme adalah titik-titik. Yang A, penyebab utama penyakit tiroid Hashimoto. Yang B, penyebab utama penyakit Graves. Kemudian yang C, penyebab kretinisme dan myxedema. Kemudian yang D, ya kan, kadar TSH meningkat. Sementara yang E, defisiensi iodium dan gangguan enzim peroksidase. Dan gangguan pada proteolisis. Nah, dari 5 opsi ini, kira-kira teman-teman menjawab yang mana? Jelas kan di sini karena hipertiroid berarti kan Graves penyakitnya. Jadi jawaban yang benar adalah penyebab utama penyakit Graves. Penyakit Graves ini hipertiroidisme. Kalau Hashimoto itu adalah hipotiroidisme. Nah, itu saja teman-teman, sebanyak 10 soal materi kita tentang tiroid dan hipertensi. Semoga memberikan banyak manfaat dan bertambah ilmunya. Salam kompetensi, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Lay pamit, bye.